Selamat berjumpa di Universitas Negeri Yogyakarta yang Anda cita-citakan mungkin sudah lama. Selamat buat Anda yang menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Apapun fakultas Anda, yang penting Anda bahagia dan tetap imun. Itulah doa kami supaya Anda kelak pada saatnya akan masuk secara luring, karena masa ini sungguh masa yang masih belum menentu. Harap-harap cemas, kadang seolah-olah 3 hari lagi mau masuk, tak taunya diperpanjang PPKM-nya dan sebagainya. Tapi itu tidak lain adalah kebijakan Sang Maha Kuasa yang menguasai jagat raya ini. Siapapun manusia tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi mari kita ikuti irama yang ada di dalam dunia, dan khususnya Indonesia, dan khususnya lagi Universitas Negeri Yogyakarta yang tentu mengikuti peraturan yang ada di Indonesia melalui berbagai peraturan. Yang terkini adalah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan termasuk masyarakat kampus, dan kita di UNY mengacu pada kebijakan itu. Saudara-saudara, pada materi terkait dengan seni, saya mewakilinya untuk menjawab beberapa pertanyaan, karena perlu Anda ketahui bahwa seluruh UNY ribuan lebih, 1000 lebih, sehingga kami tidak mampu menjawab satu persatu, sehingga menurut pengamatan kami itu ada diringkas menjadi 8 pertanyaan yang mirip-mirip dari 1000 sekian mahasiswa yang menanyakan perihal tersebut. Nah, mari kita simak satu persatu. Namun sebelumnya, apabila kami dalam menjawab itu tidak menyeluruh, anggap ini adalah kekurangan kami, keterbatasan kami, karena ini terkait dengan waktu dan sebagainya, termasuk dengan keadaan yang harus daring dan sebagainya, sehingga kami dalam kekurangan. Untuk itu sekali lagi mohon maaf. Yang pertama, mohon maaf karena ini saya meminjam salah satu nama yang dianggap mirip dengan pertanyaan yang lain, maka saya akan sebutkan nama tersebut atas pertanyaan berikut. Yang pertama, ini pertanyaan ini saya wakilkan kepada saudara yang beruntung pada hari ini atas nama Ageng Sengkalit. Ini nomor mahasiswanya 21808141127. Ini pertanyaannya, saudara. Pertanyaan adalah, apa langkah yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan ketertarikan kita di bidang seni, dan bagaimana cara mengembangkan potensi seni yang ada di dalam diri kita? Itu melalui Mas Ageng Sengkalit ini. Mudah-mudahan tidak salah sebut, karena biasanya Ageng itu nama laki-laki. Tapi kalau Agung bisa saja perempuan kalau di Bali. Nah, kalau di sini mudah-mudahan benar, dilihat dari Sengkalitnya, mudah-mudahan ini nama laki-laki. Jadi melalui pertanyaan Mas Ageng Sengkalit, bunyinya seperti itu. Saya ulang, apa langkah yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan ketertarikan kita di bidang seni, dan bagaimana cara mengembangkan potensi seni yang ada di dalam diri? Saudara-saudara, sesungguhnya bidang seni atau sesungguhnya rasa seni di dalam diri manusia itu ada sejak lahir, saudara-saudara. Percaya nggak percaya, ini cocokkan saja. Contoh seni yang pertama, ketika lahir dia sudah nangis. Itu sebetulnya seni, karena dia maunya nyanyi, tapi pakai bahasanya dia dengan seperti itu, sehingga seolah-olah itu dianggap nangis. Itu kan manusia menyebutnya nangis kalau gitu, padahal bayi maunya dia nyanyi. Nah, manusia tidak paham untuk itu. Nah, Pak Cip kok tahu ya? Karena Pak Cip orang seni. Jadi ketika bayi lahir sebetulnya dia nyanyi, tapi bahasanya dia pakai begitu. Tapi sesungguhnya perlu diadakan penelitian untuk itu, apakah benar itu kalau nangis nyanyi, tapi ini adalah interpretasi namanya.
whatever, yang pasti dari kecil itu manusia sudah memiliki seni bahkan dari lahir. Sehingga kalau Anda merasa tidak tertarik itu karena belum saja. Ya, memang kalau yang namanya tertarik itu biasanya ada dua macam pasti ya. Oleh karena luar yang ekstra atau oleh karena di dalam indera. Artinya apa? Luar itu maksudnya dipengaruhi oleh luar. Gara-gara pacarmu itu penyanyi, padahal kamu dari matematika nggak tahu, ya kan? Kamu dari IPA, kamu nggak nyanyi, jadi kamu ikut turut mau nggak mau ikut. Kadang-kadang kalau dia pacarmu ikut nyanyi, kamu ikut nyanyi dan sebagainya, maka akibatnya kamu berusaha nyanyi. Ya, ini salah satu fragmen aja. Bisa terjadi seni itu muncul karena itunya. Jadi apa langkah yang ada dapat kita lakukan untuk menumbuhkan ketertarikan? Banyak macamnya. Kalau dari diri kita, kalau itu kan dari luar, dari pacar, dari target pacar dan sebagainya. Kalau itu bisa begitu, yang nyanyi kita berusaha bisa jadi. Tapi bisa jadi dari guru, dari yang les dan sebagainya. Itulah yang langkah yang dari luar. Bapak ibumu kadang-kadang. Tapi dirimu sendiri ada yang itu dari indera. Bagaimana kalau kita ingin menumbuhkan ketertarikan? Ya kan, kenapa ketertarikan ditanyakan? Nah, tertarik dari diri kita. Kalau apa saja sebetulnya kan ketertarikan itu dari kita. Nah, bagaimana menumbuhkan ketertarikan? Ya tertariklah gitu. Tapi kalau khusus seni, ya itu. Dalam diri seni kita bila muncul tertarik, ya udah seninya apa? Seni kan ada rupa, gambar, ya lukis dan sebagainya. Ada tari, ada musik, juga ada sastra. Sastra maksudnya baca puisi, ikut drama itu seni. Itu seni sastra namanya. Nah, kalau musik, ya nyanyi dan sebagainya. Silakan. Anda dimulai dari mana kalau Anda? Kalau Anda tidak tahu semuanya, ya tertarikan Anda jadi global. Saya mau kemana ya? Saya mau seni apa ya? Seni rupa, lukis, tari, musik, apa sastra. Lah, tinggal kita mau kemana. Jangan campur semuanya. Tapi fokus aja salah satu kalau Anda memang ingin tertarik. Kalau ingin tertarik musik, ya sering mendengarkan musik dari diri Anda biar tertarik. Gitu kan? Itu kata kuncinya dari diri. Ya sering bergaul dengan apa yang kamu inginkan. Sebab di dalam menumbuh kembangkan diri kita, kalau secara bareng-bareng itu saya sih tidak menyarankan. Sebagai orang seni saya menyarankan fokus salah satu dulu. Ya lainnya sebagai tambahan. Misalnya Anda fokus di seni musik, ya udah kamu sering-sering nonton acara musik, mendengarkan musik dan sebagainya, maka kamu akan terdorong keinginan Anda sehingga sekaligus berkembang potensi seni Anda. Baik, kita menginjak yang kedua. Ini saya sekaligus memperkenalkan dan mengenal, karena ini kami angkat dari wakil dari pertanyaan yang mirip. Kami anggap mirip itu ada Laurentius Aditya Pradana. Nomornya mahasiswa 2141624131. Nah, ini pertanyaannya. Saya izin mengajukan pertanyaan pada narasumber. Apakah UKM Sigma sama halnya dengan grup band ataukah hanya berfokus pada alat musik? Anda hampir tahu, tapi tanya itu hebat. Hampir tahu karena Anda menduga ini kaitannya dengan band, tapi Anda menduga apakah hanya berfokus pada alat musik saja? Nah, baiklah, saya jawab. Jadi, apakah UKM Sigma sama halnya grup band? Kalau boleh diringkas, sebetulnya begitu. Ya, karena saya berani menjawab begitu, karena Pak Cipto adalah mantan
anak band yang difasilitasi oleh Universitas Negeri Yogyakarta yang waktu itu masih IKIP Karangmalang alias IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Cipto itu masuk di jurusan pendidikan seni musik, tapi ekstrakurikulernya atau UKM-nya masuk di Sigma di samping UKM yang lainnya. Ya, saya fokuskan di Sigma dulu. Saya masuk di Sigma dan sekaligus saya menjadi ketua dalam Sigma tersebut yang cukup lama. Saya menjadi ketua UKM Sigma selama 3 tahun. Namun dulu zaman saya masih S1, sekolah S1, saya bentar. Ya, jadi saat itu waktu saya S1 nama Sigma itu belum Sigma. Saya waktu saya masuk jadi anggota Sigma, periode berikutnya saya menjadi ketuanya, namun waktu itu namanya bukan Sigma tapi DEIPS. Sering dikasih the depannya, jadi biar keren. The Dapes, tapi anak-anak teman-teman sering menjawabnya Dapes gitu. DEIPS, Dapes itu nama UKM-nya. Tapi UKM-nya, jadi siapa UKM sini kebanyakan punya nama. Nah, untuk UKM yang waktu itu memang ya UKM band kayak gitu. Makanya pertanyaan saudara Laurentius itu ya cocok, memang UKM Sigma sebetulnya UKM band. Nah, pertanyaan Anda UKM Sigma sama halnya dengan grup band itu ya begitu. Yang pasti saya luruskan, saya pastikan UKM Sigma itu adalah UKM band. Nah, nanti ada UKM paduan suara kayak gitu. Jadi yang musik itu ada UKM band juga, dan ada UKM paduan suara. Pada episode berikutnya, konon dalam dunia di UNY akhirnya UKM band disebut UKM musik, UKM paduan suara dianggap UKM vokal. Saudara, jadi pertanyaan saudara Laurentius tadi, apakah UKM Sigma sama halnya itu dengan grup band? Bukan grup band, tapi mungkin lebih tepat namanya UKM band. Nah, ataukah yang berfokus pada alat musik saja? Tentu saja. Kalau band ya alat musik, tapi Anda bagaimana mengatakan itu? Tapi yang pasti UKM Sigma adalah UKM band. Namun di dalamnya banyak hal-hal yang menarik karena dikelola oleh para pengelolanya, mulai dari ketuanya dan sebagainya, dibantu oleh pembinanya. Itu di dalamnya ada divisi-divisi. Misalnya ada bagaimana menekuni di bidang manajemennya. Karena kamu tahu setiap band pasti ada manajernya. Seperti contoh kalau UKM band Ceylon Seven, dia pasti ada manajernya. Nah, siapa manajernya? Kebetulan manajernya yang main band, namanya Adam dan sebagainya. Nah, itu makanya di dalam UKM Sigma juga membuat divisi-divisi termasuk manajemennya. Nah, makanya kalau Anda masuk di Sigma, sungguh indah, seneng karena udah ngeband, tapi juga di dalamnya ada manajemennya. Sehingga bagi Anda yang misalnya pingin di dalam UKM band di samping ngeband tapi sebagai bagian manajemen, misalnya bagian ini, bagian itu, yang ngurus ini, ngurus itu dan sebagainya, maka di situ. Yang pasti simpulannya band UKM Sigma adalah UKM band, itu ya Mas. Ya, berikutnya saya akan membacakan dari hasil kesimpulan dari kami penanya yang banyak itu pada pertanyaan ketiga atas nama yang mewakili pertanyaan mirip. Kali ini kita angkat dari Anissa Nur Cahyani. Anissa Nur Cahyani, NIM 2181214162. Pertanyaannya.
Dia bertanya, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, apakah ada kompetisi nasional yang menjadi prioritas bagi UKM bidang seni untuk diikuti? Ulangi. Ini maksudnya ini. Ya, apakah ada kompetisi nasional yang menjadi prioritas bagi UKM bidang seni untuk diikuti? Saudara-saudara, saya ulangi, di Universitas Negeri Yogyakarta, UKM bidang seni itu ada, ya ini, ada ini UKM band sendiri, UKM Sigma, ada UKM yang tentang tari dan seni tradisi khususnya gamelan. Ini yang namanya UKM Kamasetra yang tari dan gamelan sekitar itu. Kemudian ada UKM seni Seruvo, yaitu seni rupa dan fotografi. Ada UKM Unstrat. Itu yang UKM yang ada di mana? Di UNY. Jadi Anda bisa milih, ulangi ya, UKM-nya itu ada UKM Kamasetra, ada UKM Paduan Suara, ada UKM band Sigma tadi, UKM Paduan Suara namanya PSM SW, PSM itu Paduan Suara Mahasiswa, SW-nya adalah Suara Wadana, itu namanya. Ada band, itu namanya Sigma, kemudian ada Unsrat, yang satunya adalah UKM Seruvo. Jadi ada 5 untuk di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi pertanyaan Anda tentang apakah ada kompetisi nasional yang menjadi prioritas bagi UKM bidang seni. Jadi UKM bidang seni itu ada 5 di UNY. Itu tadi UKM-nya. Nah, dari 5 itu masing-masing yang prioritas nasional, selain band, ya, band itu memang ada yang belum ada yang nasional dari Belmawa, yaitu pembelajaran dan kemahasiswaan di Dikti. Belum ada. Kalau yang lainnya, seperti kalau Paduan Suara bisa ikut yang Peksiminas untuk yang vokal. Nah, kalau tari juga ada di Peksiminas. Peksiminas itu Pekan Seni Mahasiswa Nasional, ya, yang tari. Kemudian yang Unsrat itu drama ya, UKM drama itu di Unsrat. Namanya Unsrat. Itu singkatan unit studi sastra dan tradisi. Teater, maaf, yang teater. Ya, itu. Kemudian ya Seruvo itu juga teater juga ada di Peksiminas. Nanti akan ada di sana tanggal lombanya namanya. Kalau Unsrat itu biasanya ikut yang puisi, ada penulisan puisi, penulisan cerpen dan sebagainya. Itu orang-orang Unsrat itu berkiprah banget di sana. Nah, ada juga yang Seruvo, seni rupa dan fotografi, ada nasional juga yang di dalam Peksiminas itu. Selain yang diadakan oleh Dikti atau Pendidikan Tinggi melalui Puspresnas, pusat prestasi nasional yang diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan Peksiminas dan lainnya, sebab nanti ada PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ada MTQ Mahasiswa, itu juga yang melaksanakan Puspresnas kayak gitu. Nah, inilah jawaban yang global dari apa yang ditanyakan oleh Saudara Anissa, mewakili teman-teman yang mirip pertanyaannya seperti itu, saudara-saudara. Kemudian, saudara, yang keempat kami ambilkan dari melalui yang diwakili pertanyaan dari Alvina ya. Namun sebelum ke Alvina, tadi saya ulangi lagi bahwa yang kalau ditanyakan itu yang menjadi prioritas, nampaknya selama ini itu. Namun yang kompetisi yang lainnya banyak, bahkan yang internasional banyak seperti Paduan Suara yang makin hebat. Dia selalu mengikuti kegiatan lomba yang internasional dan baru saja masuk ke juara juga, dapat gold medal, medali emas di event internasional. Nah, ini yang keempat. Yang keempat itu, maaf, mana ini? Bismillah.
Ya, yang keempat itu, ini saya bacakan mewakili teman-teman yang mirip pertanyaannya. Alvina Nurul Rosida, nomor mahasiswa 21401241030 ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mempertahankan prestasi dan mempertahankan semangat untuk berprestasi. Apa ini? Mempertahankan prestasi dan mempertahankan semangat untuk berprestasi. Ya, jadi kalau pertanyaan ini bisa dibalik ya, bagaimana untuk semangat berprestasi terus itu. Sambil kuliah kita semangat berprestasi, udah gitu harus mempertahankan prestasi. Ya kan? Nah itu ditanyakan bagaimana cara. Tentu semua orang sebetulnya tahu. Cuma ini Mbak Alvina itu ingin meminta jawaban dari kami. Jawabannya sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan apa yang ada di dalam hati Anda semuanya, yaitu bagaimana mempertahankan prestasi. Tentu saja kalau prestasi Anda ini sebetulnya kan kalau di sekolah manapun, di universitas manapun, yang namanya prestasi kan sebetulnya kalau bisa dirinci kan dua. Sebetulnya bisa dirinci menjadi dua, maaf. Jadi dirinci menjadi dua, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik itu adalah IP Anda, ya, indeks prestasi Anda nanti. Nanti ada IP juga, ada IP semester, ada IP yang kumulatif. Kalau Anda sudah melalui satu semester, berarti nanti semester 2 IP kumulatif atau IPK itu dihitung. Kalau baru Anda mendapatkan 2 semester masuk semester 3, maka IPK Anda adalah IPK semester 1 dan semester 2 dibagi 2. Anda masuk semester 4 adalah IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3 dijumlah dibagi 3 itu namanya IPK 3 semester. Nah, terakhir nanti IPK sarjana Anda. Nah, itulah bicara soal prestasi akademik. Nah, yang non akademik, nah yang di luar kegiatan pembelajaran. Kalau di sekolah menengah itu ya apapun ya SMA atau STM yang sekarang namanya SMK itu namanya ekstra kurikuler, itu yang disebut mungkin prestasi non akademik. Prestasi melalui itu. Nah, melalui apa itu biasanya? Lomba apapun, walaupun nanti masih terkait dengan pembelajaran, misalnya PIMNAS itu kan pekan ilmiah, itu kan juga seolah-olah ada di dalam intra di dalam pelajaran, tapi itu masuk ke dalam ekstra yang itu nanti menghasilkan prestasi, disebut masih prestasi non akademik. Nah, pertanyaannya itu kan mempertahankan. Ya udah, kalau Anda sudah berprestasi, pertahankan, berarti kata kuncinya adalah Anda tetap berlatih dari apa yang sudah diraih. Sedangkan semangat untuk berprestasi, ya Anda terus berlatih apa yang Anda inginkan menjadi buah prestasi itu sampai Anda membuktikan Anda nanti akan berprestasi, yaitu berarti kata kuncinya berlatih tekun sesuai dengan jadwal yang sebaiknya. Kalau sebaiknya seminggu 3 kali ya tekun 3 kali berlatih apapun. Tapi kalau Anda meyakini bahwa ya kalau seminggu minimal 1 kali berlatih, ya lakukanlah. Namun apabila Anda tidak melakukan yang semestinya untuk meraih prestasi, tentu apa yang Anda tanyakan itu tidak akan tercapai. Bagaimana mempertahankannya? Yaitu menjaga rutinitas berlatih, itu adalah jawaban yang paling sederhana. Selain itu, Anda bisa mengembangkannya sendiri. Apa ya, selain berlatih, ya tentu didukung dengan hal-hal lainnya, apakah nutrisi, makanan yang bergizi, dan sebagainya. Oke, berikutnya yang kelima. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip, tapi saya mengambil secara acak, mengambil nama Raul Alvaro Prasetyo, NIM nomor induk mahasiswa 214012414041. Pertanyaannya adalah, bagaimana pola strategi pembinaan yang dilakukan oleh universitas pada UKM bidang seni sehingga menghasilkan banyak prestasi? Polanya ini yang ditanyakan, ini tanya. Jadi saya ulang ya, biar saudara-saudara sedikit ingat. Bagaimana ya menjadi paham banget bagaimana pola strategi pembinaan
yang dilakukan oleh universitas. Polanya yang jelas pola yang didukung dirancang oleh universitas yang didukung oleh 3 perkara menurut pengamatan dan pengalaman Pak Cipto ini, mulai dari ketua UKM BEN, ya waktu itu saya tadi di depan sudah bilang, kemudian setelah lulus menjadi dosen menjadi pembinanya BEN tersebut. Nah baru tadi saja ceritanya belum lengkap, baru setelah DIPS sudah dibina oleh Pak Cipto merubah nama DIPS menjadi Sigma, lalu kemudian naik menjadi staf ahlinya, di atasnya pembina UKM. Itu pengalaman yang saya lihat dan saya alami. Pola pembinaannya adalah dimulai dari arahan dari pimpinan, bagaimana kegiatan itu terarah, lalu diaransemen oleh pembinanya, lalu diolah bareng oleh para anggota UKM tersebut, yaitu UKM seni. Itulah polanya, itu saling bersinergi antara pimpinan, pembina, kemudian anggota dari UKM seni tersebut. Sehingga karena saling sinergi, saling membantu, saling menginformasikan, dan saling mendukung, maka terjadilah hasil apa yang mau dilombakan menjadi lebih siap, sehingga prestasi itu kebanyakan didapat. Jadi polanya, kata kuncinya sinergi antara pimpinan dengan pembina dan dengan para anggota UKM sendiri. Itu yang global seperti itu. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dalam kaitannya UKM yang bidang seni seperti itu. Saya kira itu UKM lainnya mungkin mirip ya, tapi yang saya tahu begitu. Ada sinergi, ada kerjasama. Kalian di dalam UKM manapun, termasuk UKM seni, kalau latihannya gencar dan sebagainya, tekun dan sebagainya, kalau tidak didukung oleh pimpinan, tentu tidak akan terjadi. Contoh dukung itu antara lain, kamu latihan, kan ngelak itu bahasa Jawa, artinya haus, butuh minum. Lalu kamu memohon bantuan kepada pimpinan di universitas agar bisa menyediakan minum, tapi universitas tidak memberi, itu namanya tidak mendukung. Nah itulah yang saya maksudkan, salah satu contoh bahwa pimpinan itu berperan banget dalam pola pembinaan di universitas dalam kaitannya menuju ke prestasi. Nah ini yang terjadi di universitas, selalu sinergis antara pimpinan, pembina, pelatih, anggota UKM, itu terjadi sinergis. Kerjasama yang baik, saling mendukung, saling membantu, dan sebagainya. Apabila di level pimpinan mengendaki, tolong jangan latihan dulu karena ini ada pandemi, silakan dilatih bagaimana dari masing-masing rumah, maka UKM ini sendiri juga melakukannya di rumah. Itulah terjadinya sinergi antara lain seperti itu. Saudara, jadi itulah kurang lebih polanya. Saya akan menuju ke pertanyaan yang ke-6. Ini ke-6 yang banyak pertanyaan yang mirip. Ini saya diwakili, saya secara acak mengambil nama Alfiatun Nasihah Dwi Prismasari. NIM, nomor induk mahasiswa 2141714191. Saudara-saudara, selingan, tetap sehat. Oke. Tetap sehat, tetap imun. Ini Alfiatun yang mewakili pertanyaan yang sama atau mirip. Pertanyaannya begini, saudara. Jika mahasiswa memiliki minat pada 2 UKM, apakah boleh mahasiswa tersebut milih 2 UKM? Nah, ini menarik sekali pertanyaan. Khususnya bagi Pak Cipto. Kenapa menarik? Di UNY itu ada UKM seni itu tidak kurang dari 7. Ya. Tidak kurang dari 7 macam. Yang saya sebutkan tadi baru 5, ya kan? Yang 5 itu karena memang bidang seni yang hingga saat sekarang itu hidup, saudara-saudara. Nah, dulu ada 7, tapi sekarang yang tersisa ada 8. Karena dulu ada UKM Proncong, ada UKM Orkes, ada UKM Kulintang, ada UKM Angklung, ada UKM apa itu semuanya sudah katakanlah dalam tanda kutip punah, dan menjadi yang tersisa untuk UKM seni itu ada 5. Saya ulangi,
UKM band namanya UKM Sigma, UKM vokal namanya PSM-SW, PSM itu Paduan Suara Mahasiswa, SW Suara Wadana, ada UKM drama namanya Unstrat, ada UKM seni rupa dan fotografi namanya UKM Seruvo, yang satunya lagi adalah UKM Kamasetra yang bergerak di tari, gamelan, dan yang lain-lain berada di dalamnya itu. Nah, itu yang tersisa. Nah, dulu ada 7, yang bahkan 8. Perlu Anda ketahui, kenapa menarik bagi Pak Cipto? Waktu mahasiswa S1, Pak Cipto mengikuti semua kegiatan UKM yang seni. Yang luar biasa itu di sisi lain Pak Cipto itu. Jadi semua UKM tak ikuti. Cuman karena suatu hari saya dijadikan ketua di UKM Sigma, UKM Debs waktu itu yang berkembang jadi Sigma sekarang ini. Lalu saya, karena waktu sebelum saya jadi ketua, UKM-UKM itu saya ikuti, kalau jadi ketua, saya sudah fokus di Sigma. Jadi jawabannya, kalau Anda ingin lebih dari 2, asal Anda bisa membagi waktu dan sportif. Ya, kalau sportif itu artinya ikuti peraturan ini, ikut UKM ini, ikut peraturan ini. Kalau nanti berbenturan, nah itu yang mesti kita cek kembali. Bisa nggak kita mengatur itu? Kata kuncinya, atur waktu, atur strategi, dan jadilah seperti Pak Cipto banyak. Tapi itu langkah kayaknya. Ini karena manusia langkah, ya salah satunya Pak Cipto ini. Mengikuti UKM seni, dalam hal mengikuti UKM seni, ikut 7 UKM seni, 7 hari tadi. Nah ini sulit diikuti, maka dari itu jangan asal mengikuti. Itu memerlukan keistimewaan sendiri, karena bagi waktu itu yang istimewanya. Baik saudara, saya akan menginjak pertanyaan yang ke-7. Yang ke-7 saya ambil dari pertanyaan yang mirip ya, sekali lagi itu dari Mas Mas ya, ini Putri kayaknya. Romadona Herlin Cahya Kusuma, NIM 2141714148. Pertanyaannya, banyak mahasiswa yang masih belum mengetahui minat dan bakatnya di bidang seni. Terkadang ada mahasiswa yang memiliki minat di salah satu UKM tetapi tidak diikuti oleh bakatnya di UKM tersebut. Begitu juga sebaliknya. Pertanyaan saya, bagaimana cara memilih UKM yang tepat sehingga sesuai dengan faktor internal minat dan bakat? Saudara, kata kunci saya ambil dulu. Bakat. Bakat itu saya tidak percaya bakat sebetulnya. Saya termasuk, kalau dalam ilmu pendidikan itu termasuk menolak inatisme ya. Saya mengikuti paham empirisme. Saya mengikuti apa yang disebut dengan tabula rasa, bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong. Jadi menurut saya meyakini itu. Tapi ya itulah Pak Cipto, jangan ditiru. Ini pendapat pribadi bahwa manusia lahir kosong, seperti kertas kosong. Siapa yang mencoreti, yaitu nanti hasilnya. Kalau bayi lahir tidak pernah diperdengarkan suara, saya yakin dia tidak bisa bersuara. Contohnya yang banyak cerita ya di film-film itu, karena dia hanya dengarkannya cuma aum saja ya, dia hanya bisa mengaum, atau dia hanya bisa mendengar oh ya Tarzan, gitu kan? Ya seperti itu. Itu ya pokoknya bayi lahir tidak bisa apa-apa. Nah itu yang membisakan apa-apa adalah yang lingkungan. Nah lingkungannya bersama ibu, ya ibu yang melatihnya bagaimana makan, bagaimana minum. Dia jadi bisa minum, bisa makan karena ada yang mengajari. Pokoknya ada faktor eksternal itulah yang disebut dengan lingkungan. Nah lingkungan membuat menjadi individu, menjadi tahu banyak itu karena lingkungan. Lingkungannya apa, siapa, dan sebagainya, itulah yang membuat orang tersebut, bayi tersebut menjadi apa-apa tadi. Itulah makanya tentang minat yang Anda merasa tidak berminat dan sebagainya, jangan khawatir. Yang penting ada keinginan, maka insya Allah akan ada usaha bagaimana keinginan itu terpenuhi menjadi apa. Nah apanya kalau kamu menjadi
pingin di band, pingin Sigma, ataupun di paduan suara, yaitu jangan berkecil hati kalau Anda merasa tidak berbakat. Nah, ini untungnya saya yang tidak mempercayainya tidak percaya adanya bakat. Yang ada adalah pengaruh. Nah, bisa jadi Anda selama ini karena nggak ada yang ngajari ya tidak terjadi. Nah, ternyata setelah masuk ke UKM menjadi terjadi karena Anda gaul sama lingkungan Anda. Lingkungan Anda di UKM tersebut. Temennya kok pada bisa nyanyi ya, temennya kok pada bidang lukis ya. Nah, kamu senangnya di mana gitu aja. Nah, menurut saya bangkitkan rasa senang dulu di UKM maka insya Allah akan dapatkan apa yang kamu cari. Itulah kata kuncinya. Jadi saya lebih percaya Anda jangan berkecil hati, kata orang ibu saya kayaknya katanya saya nggak berbakat. Hilangkan itu dulu, yang penting Anda pengen saja. Maka masuklah yang kamu inginkan itu, wong jelas masuknya kemana, yaitu UKM seni. Misalnya gitu ya kan. Nah yang ini yang terakhir, maaf, ini panjang banget ternyata. Nah, nanti bagaimana caranya? Ya Anda coba simak satu-satu dari 8 pertanyaan itu. Mudah-mudahan mewakili semua pertanyaan yang ada di kesempatan ini di dalam dalam kegiatan soft skill ini. Yang terakhir saya ambil dari secara acak, kami ambil dari Mbak Azizatul Amalia dengan NIM 21406241062. Nah, dia pertanyaannya begini, saudara-saudara. Selain mendapat pengalaman, apakah menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan mengikuti UKM bidang seni dapat menunjang karir masa depan untuk menjadi seorang dosen atau ahli sejarah? Oh, ini kayaknya yang dari sejarah, Pak ya? Atau apapun ya. Jadi yang ditanyakan itu, dengan mengikuti UKM bidang seni, apakah dapat menunjang karir masa depan? Kalau versi Pak Cipto yang ya tadi pengalamannya gitu ya, dari mulai anggota seni menjadi ketua UKM seni, kemudian ketika jadi dosen malah jadi pembina seni, kemudian dari pembina menjadi di atasnya namanya staf ahli, dan sekarang Pak Cipto ini menjadi bidang membantu dalam kemahasiswaan di fakultas, yaitu membantu dekan, membantu dekan, karena kebetulan kami di LPS itu dekannya perempuan sehingga Bu Dekan, naluri saya begitu. Nah, menurut dekan di bidang kemahasiswaan, yaitu wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Maka bersaksi bahwa mengikuti UKM bidang seni itu sesungguhnya menunjang karir kelaknya. Percayalah. Karena itu hebat. Menurut saya mahasiswa yang masuk ikut UKM bidang seni khususnya itu hebat. Karena nanti diri Anda akan tertunjang tadi. Artinya terdukung. Jadi percayalah. Kalau Anda mengikuti itu, namun ya apapun ya, kalau berlebihan pasti nggak bagus. Kamu mengikuti bidang seni berlebihan ya, sampai tidur di depan pintu UKM karena suka banget mencintai, jadi besok lagi kegiatan lagi, itu namanya berlebihan. Ya tidur di emper sekretariat UKM seni itu karena kamu saking mencintainya, nggak mau melewatkan waktu, itu namanya berlebihan. Yang penting kata kuncinya tidak berlebihan, maka Anda akan insya Allah akan hebat. Ya, asal normal ya gitu, nggak berlebihan. Berlebihan minum air putih hebat, itu berlebihan juga nggak baik. Cobalah kalau kamu ingin mencobanya. Air putih itu hebat, tapi kalau kamu minumnya berlebihan, bisa jadi kamu nggak bisa jalan. Kalau ingin coba, minumlah segalon air putih satu sekali tenggak, insya Allah itu nggak akan baik untuk Anda. Oke, saya baik saudara-saudara, tetap sehat, karena saya meyakini bahwa pertanyaan yang ke-8 atas nama Azizatul mewakili teman-temannya itu, bagaimana apakah UKM bidang seni itu bisa menunjang gitu kan, menunjang karir masa depan. Yes, itu menunjang sekali. Asal komit terhadap apa yang kamu rancang. Komit itu ya kamu tetap ya yang namanya sekolah, kuliah itu tetap mengikut. Nah, tapi begitu kegiatan ekstrakurikuler yang UKM tadi, seni ya juga taat dengan segala peraturannya, dengan tekun, membagi waktu hebat, maka pasti hebat, menunjang karir masa depan Anda. Itu keyakinan saya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan, kekeliruan itu saya tidak sengaja. Menurut saya kok benar ya yang sampaikan. Tapi juga manusia, siapa tahu ada yang keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan kita akan sehat. Amin.